Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat. Pepatah bijak mengatakan, percaya diri adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan. Rasa percaya diri memberikan kita kekuatan dan keyakinan untuk tetap maju meskipun menghadapi kesulitan dan tantangan. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih jika kamu bersedia untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Salah satu cabang filosofi yang berkembang di zaman Yunani dan Romawi kuno adalah Stoikisme, yang masih relevan hingga hari ini. Filosofi ini menekankan bahwa kebijaksanaan, ketenangan batin, dan pengendalian diri sangat penting. Membangun rasa percaya diri yang kokoh adalah bagian penting dari Stoikisme. Video ini akan membahas 9 langkah Stoikisme untuk meningkatkan rasa percaya diri. Inilah 9 langkah Stoikisme untuk meningkatkan rasa percaya diri. 1. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Salah satu filosof Stoik terkenal, Epictetus, menekankan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikap kita sendiri. Memfokuskan pada apa yang kita kendalikan dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Ketika kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain atau akibat dari suatu keadaan, kita bisa lebih fokus pada tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Ini memberi kita rasa kontrol yang lebih besar atas hidup kita, yang menghasilkan rasa percaya diri yang lebih besar. Cara menerapkannya, buat daftar hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan yang tidak. Fokuslah pada peningkatan dan perbaikan hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Latih pikiran Anda untuk mengakui bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat Anda ubah. 2. Membangun rutinitas yang sehat. Stoikisme menekankan pentingnya memiliki disiplin diri dan menjalankan rutinitas sehari-hari. Kaisar Romawi Marcus Aurelius, yang juga seorang filsuf Stoik, banyak menulis tentang pentingnya menjalani gaya hidup yang teratur dan disiplin. Membuat kebiasaan sehari-hari yang sehat dapat membantu kita merasa lebih teratur dan percaya diri. Ini sangat penting, karena rutinitas harian yang terstruktur dapat membantu kita merasa lebih teratur. Memiliki rutinitas yang teratur memungkinkan kita untuk mengantisipasi peristiwa dan mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga menyebabkan kita lebih percaya diri. Cara mengaplikasikannya, buat jadwal harian yang mencakup waktu untuk bekerja, beristirahat, dan berolahraga. Tetapkan tujuan yang realistis setiap hari. Tetaplah konsisten tetapi tetap fleksibel. 3. Mengembangkan kebiasaan refleksi diri. Salah satu metode Stoikisme yang paling penting adalah refleksi diri. Dalam bukunya, Meditations, Marcus Aurelius sering berbicara tentang tindakan, pemikiran, dan perasaannya. Refleksi diri membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan kita dan mengenali hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini sangat penting, karena refleksi diri membantu kita mengenali pola pikir dan perilaku yang mungkin menghambat rasa percaya diri kita. Dengan mengetahui kekurangan kita, kita dapat bekerja untuk memperbaikinya dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Cara mengaplikasikannya, setiap hari, sisihkan waktu untuk merenung dan menulis jurnal. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan penting seperti apa yang telah Anda pelajari atau bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik. Gunakan refleksi diri sebagai alat untuk menetapkan tujuan dan menganalisa kemajuan Anda. 4. Menerima ketidaksempurnaan. Menurut Stoikisme, kita harus menerima ketidaksempurnaan kita sendiri dan orang lain. Filosofis Stoik Seneca sering menekankan betapa pentingnya untuk menerima kenyataan dan menghindari keinginan akan kesempurnaan. Menerima ketidaksempurnaan dapat membantu kita merasa lebih nyaman dan lebih sadar siapa kita sebenarnya. Ini sangat penting, karena keinginan untuk selalu sempurna bisa menjadi penghalang besar bagi tumbuhnya rasa percaya diri. Mengakui bahwa kita tidak sempurna dapat membuat kita lebih fokus pada kemajuan daripada kesempurnaan, yang dapat membantu kita lebih percaya diri. Cara mengaplikasikannya, akui bahwa di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, termasuk diri Anda sendiri. Fokus pada kemajuan dan perbaikan, bukan kesempurnaan. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri atas segala kesalahan yang telah dilakukan. 5. Mengembangkan perspektif yang lebih luas. Stoikisme menekankan pentingnya memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia kita dan keadaan saat ini. Marcus Aurelius sering berpikir tentang betapa besarnya alam semesta dan betapa kecilnya masalah kita dibandingkan dengannya. Kita bisa menjadi lebih percaya diri dengan memperoleh perspektif yang lebih luas.
Ini sangat penting, karena jika kita terlalu fokus pada masalah kita sendiri, kita bisa merasa cemas dan kewalahan. Namun, jika kita melihat masalah kita dari perspektif yang lebih luas, kita bisa menempatkan masalah kita dalam konteks yang benar, dan menyadari bahwa banyak dari masalah tidak sepenting yang kita pikirkan. Cara mengaplikasikannya, renungkan kebesaran alam semesta dan tempat Anda di dalamnya. Bacalah literatur sejarah atau filsafat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Cobalah untuk melihat masalah Anda dari sudut pandang yang berbeda. 6. Fokus pada nilai-nilai internal. Stoikisme menekankan betapa pentingnya berkonsentrasi pada nilai-nilai internal daripada nilai-nilai luar. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari benda-benda material atau pengakuan dari orang lain. Dengan berkonsentrasi pada nilai-nilai internal seperti kebijaksanaan, keberanian, dan integritas, kita dapat membangun rasa percaya diri yang teguh. Ini sangat penting. Karena jika kita bergantung pada hal-hal di luar kendali kita untuk merasa percaya diri, kita memberikan kekuatan kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Jika kita berkonsentrasi pada nilai-nilai internal, kita dapat membangun rasa percaya diri yang lebih kuat dan bertahan lama. Cara menerapkannya, temukan nilai-nilai inti Anda dan buat keputusan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Pikirkan tentang bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut setiap hari. Hargai diri Anda sendiri karena Anda mempertahankan nilai-nilai Anda daripada pencapaian dari sumber luar. 7. Membuang rasa takut. Menurut Stoikisme, sangat penting untuk menghadapi ketakutan kita secara langsung. Seneca banyak menulis tentang bagaimana perasaan takut seringkali lebih buruk daripada apa yang sebenarnya terjadi. Dengan menghadapi ketakutan, kita dapat mengurangi kekuatan mereka atas kita dan menjadi lebih percaya diri. Ini sangat penting. Karena ketakutan yang tidak dihadapi dapat meningkat dan menjadi penghalang besar bagi tumbuhnya rasa percaya diri. Dengan menghadapi ketakutan, kita dapat menyadari bahwa banyak dari mereka tidak seburuk yang kita bayangkan dan bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Cara mengaplikasikannya, temukan ketakutan Anda dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya Anda takuti. Ambil langkah-langkah kecil untuk menghadapi ketakutan Anda secara bertahap. Ingat setiap kali Anda berhasil menghadapi ketakutan Anda, dan gunakan momen itu untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. 8. Berlatih meningkatkan kesabaran dan ketekunan. Stoikisme mengajarkan pentingnya kesabaran dan ketekunan untuk mencapai tujuan kita. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya bekerja keras dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Dengan berlatih kesabaran dan ketekunan, kita dapat membangun rasa percaya diri yang kokoh. Ini sangat penting. Karena kesuksesan jarang sekali datang dengan cepat atau mudah. Namun, jika kita bersabar dan tekun, kita dapat terus maju meskipun menghadapi tantangan. Ini menumbuhkan kepercayaan diri kita karena kita tahu bahwa kita bisa mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan kita dengan usaha yang konsisten. Cara mengaplikasikannya, tetapkan tujuan jangka panjang dan pecahlah menjadi langkah-langkah kecil yang dapat Anda capai. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Lihatlah setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Rayakan pencapaian kecil Anda dan gunakan mereka sebagai inspirasi untuk terus maju. 9. Menghargai waktu yang kita miliki. Stoikisme menekankan bahwa kita harus bijak menggunakan waktu kita. Seneca banyak menulis tentang bagaimana kita harus menggunakan waktu, salah satu aset terpenting kita, dengan sebaik-baiknya. Kita dapat merasa lebih terfokus dan percaya diri jika kita menghargai waktu kita sendiri. Ini sangat penting. Karena dengan menghargai waktu yang kita miliki, kita menjadi lebih sadar akan bagaimana kita menghabiskannya dan lebih termotivasi untuk menggunakan waktu kita secara produktif. Hal ini membantu kita mencapai tujuan kita dan merasa lebih puas dengan diri kita sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa percaya diri. Cara menerapkannya, buat rencana harian dan patuhi jadwal Anda. Hindari aktivitas yang membuang-buang waktu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Pikirkan tentang bagaimana Anda menghabiskan waktu setiap hari dan cari cara untuk menjadi lebih efisien. Kesimpulan, membangun rasa percaya diri adalah proses yang membutuhkan waktu dan tenaga. Kita dapat membangun rasa percaya diri yang kokoh dan tahan lama dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme, seperti mengendalikan hal-hal yang bisa dikendalikan, membuat rutinitas yang sehat, mengembangkan kebiasaan refleksi diri, menerima ketidaksempurnaan,
berfokus pada nilai-nilai internal, menghadapi ketakutan, berlatih kesabaran dan ketekunan, dan menghargai waktu kita. Stoikisme memberikan alat-alat bijaksana dan praktis yang dapat membantu kita menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri dan menghadapi kehidupan dengan penuh percaya diri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menjadi sebuah inspirasi untuk Anda. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.